Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi sadri wa yassiril amri wa luqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah yang mana kita masih diberikan nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur. Tentunya nikmat ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan, kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa umatnya minaz zulumati ila nur, auladi minal huda, dari alam kegelapan hingga alam menerang, penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini yang kita rasakan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan, mahasiswa bidang studi pendidikan agama Islam. Kali ini membahas tentang pendidikan sejarah Islam. Terutama pembahasan kali ini yaitu pendidikan agama Islam zaman klasik. Pendidikan Islam zaman klasik yaitu mencakup dari berbagai aspek-aspek nilai-nilai sistem pendidikan yang ada di era zaman klasik tersebut. Yang pertama, mari kita bahas asosiasi pendidikan masa Rasulullah SAW. Pendidikan masa ini bersifat individual, yaitu bersifat individual, yang mana Rasulullah SAW yaitu berdakwah mengenalkan ajaran Islam kepada kaumnya. Yang tadinya kaum Rasulullah SAW yaitu menyembah berhala. Namun datangnya Rasulullah SAW membawa ajaran Islam, yaitu Rasulullah mengajarkan kepada kaum-kaumnya tentang ketauhidan, cara menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tujuan agar manusia tidak lagi menyembah berhala, melainkan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan tempatnya adalah Darul Arqam. Apa itu Darul Arqam? Yang menjadi di sekolahan rahasia pertama. Fase Madinah. Nah, dia ada fase Madinah. Fase Madinah meluas ke aspek sosial, politik, ekonomi. Rasulullah SAW mendirikan Asufah serabi masjid sebagai tempat tinggal sekaligus ruang belajar bagi kaum muhajirin yang miskin. Ini bentuk pendidikan asrama boarding school paling awal dalam Islam. Nah, Asufah ini ternyata salah satu pendidikan yang ada sampai sekarang di era globalisasi sekarang ini.
yaitu mengadopsi suatu pendidikan tradisional, yaitu pondok pesantren. Nah, asufah zaman dulu adalah namanya asufah, namun sekarang bisa kita sebut adalah pondok pesantren. Meluas lagi ke zaman klasik, yaitu di masa Khalifah Ar-Rasyidin, pasca wafatnya beliau Nabi Muhammad SAW. Ternyata Islam ini menyebar keluar Jazirah Arab. Pertama memasuki kota Persia, Sam, Mesir, dan lain sebagainya. Tantangan baru muncul, kebutuhan untuk mengajarkan bahasa Arab kepada mualaf non-muslim agar tidak menjadi kesalahan dalam membaca Al-Quran. Ternyata tantangan juga setelah wafat Rasulullah untuk menyebarkan pendidikan Islam, yaitu juga dirasakan oleh masa Khalifah Ar-Rasyidin, untuk mereka mengajarkan bahasa Arab kepada mualaf dan terutama pendidikan dalam membaca menulis Al-Quran. Yang didirikan yaitu lembaga ini sangat populer sebagai pendidikan dasar. Anak-anak diajarkan membaca, menulis, dan dasar-dasar keagamaan. Tokoh seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat menekankan penting pendidikan ilmu pengetahuan, pendidikan fisik, pendidikan juga seperti olahraga, memanah, berkuda. 3. Institusional, masa dinasti Umayyah. Nah, di masa dinasti Umayyah mulai keluar di dinding istana pendidikan Islam. Para khalifah memanggil khususnya guru, jadi pada dinasti Umayyah ini semua guru yang punya bakat untuk mengajar maka dipanggil ke istana untuk mengajarkan anak-anak cara kepemimpinan, ilmu bidang studi sastra, sejarah, dan lain sebagainya. Awal ilmu kodifikasi, ilmu-ilmu mulai dibukukan secara sistematis, terutama ilmu hadis dan tata bahasa Arab. Ya, kita lanjut. Puncak kejayaan pada masa dinasti Abbasiyah inilah yang bisa disebut masa keemasan Islam di era Abbasiyah dalam bidang pendidikan. Yang disebut lembaganya adalah Bait Al-Hikmah, didirikan oleh Khalifah Al-Ma'un di Baghdad. Lembaga ini berfungsi ganda sebagai perpustakaan raksasa, fungsi penelitian, biro jasa, penerjemahan bahasa Yunani, India, Persia ke dalam bahasa Arab. Ilmu tidak memisahkan kaku antara ilmu agama dan ilmu umum. Seorang besar biasanya juga seorang ahli matematika. Jadi seorang yang besar biasanya pun ahli matematika. Seperti contoh, Ibnu Sina. Beliau ahli kedokteran. Yang sekarang bisa dapat kita rasakan sejarahnya sampai sekarang. Ilmu
kedokteran itu ada. Dan beliau juga ahli dalam bidang disiplin ilmu filsafat, pemikiran. Juga ada di bidang matematika, yaitu penemuan matematika siapa? Aljabar. Prode Kasik muncul madrasah Nizamiyah yang didirikan oleh Wazir Hizam Al-Muluk. Ini adalah bentuk universitas modern pertama dengan kurikulum teratur dan gaji bagi pengajar. Karakteristik pendidikan klasik Islam didemonstrasikan. Ilmu pendidikan tidak hanya untuk kaum bangsawan. Jadi pendidikan klasik itu tidak hanya bertujuan pada kaum bangsawan, melainkan siapapun yang memiliki tingkat EQ kecerdasan belajar hingga tingkat tertinggi sistemnya itu seperti wakaf, pendidikan biaya oleh tanah atau aset wakaf, hingga pelajaran seringkali mendapatkan pendidikan tempat tinggal dan makan secara gratis. Metodenya adalah al-haqoh, murid duduk melingkar di sekitaran guru. Metode ini sangat efektif untuk seorang guru mendidik muridnya. Atau zaman sekarang bisa kita di global eralisasi ini bisa kita bilang pendekatan psikologi guru antara murid, ya, baik kedekatan batin atau kedekatan rohaninya, untuk mudah seorang guru mentransfer ilmunya. Yang secara mendalam, adab secara langsung adalah proses di mana ilmu tanpa adab yaitu adalah sia-sia.